Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, jurusan Teknik Audio Video, tahun pelajaran 2020-2021. Saya akan perkenalkan diri, nama saya Zanu, saya pengampu mata pelajaran Teknik Pemrograman Mikroprosesor Mikrokontroler, kelas 10 Teknik Audio Video. Baik anak-anakku semua, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya ingatkan, 3 kunci kesuksesan adalah yang pertama, kemauan, yang kedua adalah target, yang ketiga adalah prinsip dalam hidup. Kemauan adalah niat, tekad, dan semangat kita untuk meraih sesuatu. Target adalah pencapaian apa yang akan kita raih. Kemudian prinsip dalam hidup adalah perjuangan kita ketika keberhasilan belum tercapai, maka kita harus selalu berusaha dan berusaha. Jangan lupa, jadikan masalah dalam hidup adalah sebuah tantangan dan jangan jadikan sebuah beban. Semangat belajar! Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran ini, yang pertama adalah memahami teknik pemecahan masalah matematis. Kemudian yang kedua, membuat urutan pemecahan masalah dengan menggunakan diagram alir. Kemudian yang ketiga, menerapkan penggunaan bahasa pemrograman dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat, membuat program dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan bahasa C. Jadi, hal-hal yang akan kita capai pada proses pembelajaran online ini, yaitu ada 4. Oke, next. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran dari mata pelajaran ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan definisi masalah teknis, siswa mampu menjelaskan teknik pemecahan masalah matematis, yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pengertian algoritma, yang keempat, siswa mampu menjelaskan konsep algoritma, yang kelima, siswa mampu menentukan struktur algoritma. Yang keenam, siswa mampu menjelaskan teknik penulisan algoritma untuk pemecahan masalah. Yang ketujuh, siswa mampu menggunakan teknik penulisan algoritma untuk pemecahan masalah. Kemudian berikutnya, siswa dapat menyebutkan teknik pemecahan masalah berdasarkan permasalahan. Yang kedua, siswa mampu menuliskan langkah pemecahan masalah matematis dengan teknik yang sesuai. Yang ketiga, siswa mampu menemukan prosedur pemecahan masalah yang dituangkan dalam algoritma pemrograman. Yang keempat, siswa mampu merencanakan atau mengkonsep algoritma secara manual. Yang kelima, siswa mampu mengaplikasikan konsep algoritma dengan menggunakan bantuan perangkat lunak. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan sejarah perkembangan bahasa pemrograman. Berikutnya, siswa dapat menjelaskan berbagai perangkat lunak bahasa pemrograman. Berikutnya, siswa dapat menjelaskan struktur bahasa pemrograman C++. Dan selanjutnya, siswa mampu membuat list program untuk menunjukkan struktur bahasa C++. Nah, jadi anak-anakku sekalian, itulah tujuan pembelajaran pada mata pelajaran teknik pemrograman mikroprosesor mikrokontroler kali ini yang harus kalian kuasai dan harus kalian pahami. Sekarang kita masuk kepada pembahasan materi pembelajaran. Pengertian pemecahan masalah matematis. Anak-anakku semua, bisa kalian lihat ada beberapa pengertian pemecahan masalah, baik itu menurut Dahar, menurut Sumarmo, dan menurut Barodi dan Niskayuna. Jadi, kesimpulannya adalah pemecahan masalah matematis merupakan suatu aktivitas kognitif yang kompleks
sebagai proses untuk mengatasi suatu masalah yang ditemui dan untuk menyelesaikannya diperlukan sejumlah strategi. Nah, bagaimana strateginya untuk pemecahan masalah? Jadi di sini ada beberapa strategi untuk meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah. Yang pertama, siswa harus berani untuk menerima ketidaktahuan dan merasa senang ingin mencari tahu. Yang kedua, siswa diperbolehkan memilih masalah dari sejumlah masalah yang diberikan untuk membuat soal atau pertanyaan. Yang ketiga, siswa harus memberanikan diri, mengambil risiko, dan mencari alternatif pemecahan masalah. Jadi, jangan takut dengan apapun risikonya, yang penting kita harus berusaha untuk mencapai apa yang menjadi pemecahan masalah ketika kita diberikan suatu masalah. Nah, bagaimana caranya kita menjalankan strategi yang sudah saya sampaikan tadi? Jadi anak-anakku sekalian, ini ada beberapa strategi ketika kita menyelesaikan pemecahan suatu masalah. Yang pertama, kita membuat diagram. Kemudian mencobakan pada soal yang lebih sederhana, kemudian membuat tabel, menentukan pola, memecah tujuan, memperhitungkan setiap kemungkinan, berpikir logis, bergerak dari belakang, mengabaikan hal yang tidak mungkin, dan mencoba-coba. Jadi ketika kita punya masalah, kita harus bisa berpikir untuk membuatkan diagram permasalahannya apa, kemudian mencoba pada soal-soal. Jadi kita berpikir bahwa kenapa kita kemudian membuat tabel, jadi apa yang menjadi solusi untuk pemecahan masalah, kemudian menemukan pola, bagaimana caranya, kemudian memecahkan tujuan, jadi apa yang akan kita capai ketika kita diberikan sebuah permasalahan. Kemudian kita harus memperhitungkan setiap kemungkinan langkah yang sudah kita jalankan atau yang akan kita jalankan dalam proses pemecahan masalah. Kemudian kita harus berpikir logis. Jadi jangan sampai antara rasa kemudian logika itu dikalahkan. Kemudian bergerak dari belakang, artinya kita harus mempelajari dulu apa yang jadi permasalahan, kemudian bagaimana kita memecahkan masalahnya, kemudian apa tujuan dari kita untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian mengabaikan hal yang tidak mungkin, itu maksudnya adalah, jadi jangan berpikir, oh saya tidak bisa, padahal belum kalian kerjakan. Jadi kerjakan dulu. Apapun resikonya, bisa atau tidak bisa, dari tidak bisa itulah, dari belajar itulah, maka kita akan menjadi bisa. Kemudian mencoba-coba, melakukan meriset sesuatu, agar kita ketika diberikan suatu permasalahan, kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang benar, sesuai dengan strategi, cara kita dalam pemecahan masalah. Baik, sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu adalah sejarah dan perkembangan bahasa pemrograman. Nah, definisi dari bahasa pemrograman adalah teknik komando atau instruksi standar untuk memerintah komputer. Kemudian, bahasa pemrograman ini juga merupakan suatu himpunan dari aturan sintak dan sematik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Menurut tingkat kedekatannya, bahasa pemrograman terdiri dari 4 bahasa. Yang pertama, bahasa mesin, kemudian bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat tinggi. Jadi sebagian besar bahasa pemrograman itu merupakan bahasa tingkat tinggi.
Tetapi untuk bahasa C itu digolongkan sebagai bahasa tingkat menengah, dan bahasa assembler itu merupakan bahasa tingkat rendah. Baik, sekarang kita masuk pada sejarah bahasa pemrograman. Sejarah bahasa pemrograman, jadi bahasa pemrograman itu sebelum tahun 1940 sudah tercipta bahasa pemrograman. Dan itu juga belum adanya komputer. Jadi bahasa pemrograman itu lebih tua dari komputer itu sendiri. Nah, kemudian pada tahun 1940-an mulailah dibuat komputer bertenaga listrik dengan kecepatan yang terbatas dan kapasitas memori yang cukup. Kemudian terciptalah bahasa assembler atau bahasa mesin atau bahasa tingkat rendah. Jadi pada tahun 1940-an itu bahasa pemrograman yang berkembang adalah Plan Calcul, kemudian ENIAC, dan C10. Kemudian pada tahun 1950-an sampai dengan tahun 1960-an mulailah dibuat pemrograman yang lebih modern, yang turun-temurun dan tersebar luas hingga saat ini. Beberapa program atau pemrograman yang berkembang pada masa itu bisa kalian lihat, jadi banyak. Jadi mulai dari tadi bahasa assembler, bahasa tingkat rendah, sekarang dari turun-temurun sudah mulai menaik menjadi bahasa tingkat menengah. Dan kemudian pada periode 1967 sampai 78 mulai berpengaruh besar dalam perkembangan bahasa pemrograman. Nah, jadi pengembangan dari bahasa tingkat menengah ini mulai dari 1950-an, kemudian dikembangkan lagi 1967, dan mungkin kalian sudah mengenal ada bahasa program namanya Pascal, kemudian Fortran, Smalltalk, ML, kemudian SQL. Nah, kemudian pada tahun 1980-an, ini adalah tahun dari konsolidasi relatif, di mana bahasa pemrograman yang dikembangkan pada saat itu adalah bahasa pemrograman C++ yang dapat dikombinasikan dengan sistem programming dan berorientasi objek. Kemudian pada 1990-an, ini dikembangkan lagi. Jadi tidak hanya berorientasi pada objek, tetapi dia sudah berbasis visual. Salah satu contoh adalah program Python atau juga Visual Basic. Jadi ketika kita membuat sebuah program aplikasi, dia sudah berbasis visual sehingga programmer itu lebih mudah dalam mengaplikasikan program yang akan dibuat. Kemudian pada 1990-an ini juga ada beberapa pemrograman yang berkembang. Yang pertama ada Haskell, kemudian Python, JavaScript, dan lain sebagainya. Kemudian pada periode 2000-an hingga saat ini, kecenderungan para vendor bahasa program menggiring para programmer hanya dengan menggunakan produk mereka. Ya, sebetulnya kita dimudahkan. Jadi tinggal install aplikasi, kemudian menuangkan bahasa-bahasa atau coding pemrograman, kemudian ada hasil dari program yang sudah kita buat. Dan kita juga sebetulnya digiring ke berbasis internet dan mobile, kemudian ke web service, dan juga berbasis net, dan juga mobile platform. Nah, beberapa bahasa pemrograman yang berkembang pada saat itu ada Microsoft Visual Net, kemudian JavaScript, dan lain sebagainya. Jadi anak-anakku sekalian,
Ini adalah sejarah bahasa pemrograman dari mulai awal munculnya bahasa pemrograman hingga sampai sekarang kita sudah dimudahkan dengan adanya produk-produk dari vendor, dengan tinggal install aplikasi, tuangkan bahasa program, kemudian dapat hasil apa yang kita inginkan. Demikianlah pertemuan tahap pertama pembelajaran online mata pelajaran teknik pemrograman mikroprosesor mikrokontroler sudah selesai. Jangan lupa anak-anakku selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan COVID-19 bersama SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, jurusan Teknik Audio Video, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.